Gue lapar. Makan dulu yuk. Lo mau makan apa? Gue mau makan sushi. Hah, sushi? Kenyang banget dong. Lo kalau makan si sushi. Bukan tidur si anak sekolah kali. Anjir kalau makan dia. Bisa kenyang seumur hidup gue. Iyalah, secara bentuknya aja kayak dudong. Kita berhenti di sana. Sushi di restoran itu enak banget. Tapi harganya juga gak terlalu mahal. Masih pas lah di kantong kita. Kenapa lo mau makan sushi sih? Soalnya gue gak suka. Kayak makan ikan hidup-hidup. Lo boleh pesan yang lain aja. Gue pengen banget makan sushi. Beneran ngidam ini mah. Ngidam apa emang doyan? Dua-duanya. Masuk yuk. Andre? Lo baik-baik aja? Tapi kok lo sama si Alfa? Kenapa? Aneh. Ya wajar lah Helia sama gue. Orang dia istri gue. Beneran Hel? Iya, kita udah nikah. Kok bisa? Ya bisa lah. Yang gak bisa tuh lu buat bertanggung jawab. Oh iya, mending sekarang kita makan. Daripada berhadapan sama orang yang gak penting. Helia, tunggu. Kandungan lo gimana Hel? Jangan tanyakan sesuatu yang udah lo buang. Kita duduk di sana aja yuk. Tempatnya lebih nyaman. Kenapa bengong? Gak apa-apa, gue cuma lapar. Ayo makan. Katanya mau sushi. Nih sushi. Apa mau gue suapin? Padahal gue bisa sendiri. Udah, coba dulu. Siapa tahu makanan dari tangan gue lebih enak. Emang tangan lo ada apanya? Ada penyedap rasa. Ada rasa manis, asin, gurih, dan rasa Ci apa? Rasa cimol. Apaan sih? Random banget. Udah, cepetan buka mulut. Apa harus gue yang bukain? Enggak, gue bisa sendiri. Enak enggak? Enak? Tuh kan bener kalau dari tangan gue mah terasa lebih enak. Helia, gue tahu lo belum menggugurkan kandungan lo. Sebelumnya gue minta maaf, karena kemarin gue sempat menghilang. Jujur waktu itu gue masih shock karena gue bener-bener belum siap. Tapi setelah gue merenung, gue merasa bersalah karena telah ngelakuin ini ke lo. Gue tahu lo pasti sangat terpukul. Oleh karena itu, untuk menebus rasa bersalah gue mau bertanggung jawab. Gue mau nanti malam kita ketemu di tempat yang waktu itu sebelum kejadian. Gue mau ngomong serius sama lo. Gue tunggu lo nanti malam. Kenapa diam aja? Saking enaknya sampai gak bisa berkata-kata ya. Iya enak banget. Ya udah, gue suapin lagi nih. Perasaan lo diam aja. Kenapa? Masih kepikiran si Andrea? Enggak, gue cuma agak kurang enak badan aja. Masuk angin apa gimana? Mau gue belikan obat? Gak usah, paling bangun tidur juga udah sembuh lagi. Kayaknya gara-gara gak tidur siang, makanya agak pusing. Lo biasa tidur siang ya? Iya, biasanya abis pulang sekolah gue langsung tidur siang. Ya udah, besok kita beli kasur buat lo tidur di bengkel. Gak usah, ngapain pakai beli kasur segala? Lagian gue gak bakal bisa tidur di bengkel. Ya udah, kalau gitu gue aja yang lo jadiin kasur. Gak tar yang ada lo malah gepeng. Emang seberat apa sih berat badan lo? Orang kecil begini, diangkat pakai jari kelingking juga bisa. Anjir, jari kelingkingnya aja segede gini. Gimana kalau itunya? Apanya? Ayo lanjutkan. Jempol kaki maksud gue. Bohong, gue tahu apa yang ada di pikiran lo. Lo pasti penasaran kan? Ngomong aja sih gak apa-apa, kalau lo mau lihat juga gak masalah. Gue kasih lihat sekarang nih. Gak, Alfa jangan macam-macam ya. Gue mandi dulu. Siapa ya? Kok mendadak jiwa kepo gue melontar? Andre, si manusia kecubung itu masih hubungi Helia? Lo harus datang ya malam ini. Gue tunggu lo di sana. Alfa, lo ngapain? Kok pegang HP gue? Kok lo pegang HP gue sih? Lo mau ketemu si Andre kan? Ketemu Andre? Iya, dia nungguin lo malam ini. Gak apa-apa kalau lo mau ketemu dia. Berarti lo lebih memilih dia. Gue sadar gue ini bukan cowok yang lo cintai. Gue juga menikahi lo atas dasar inisiatif gue sendiri. Bukan lo yang minta. Gue tahu, orang yang berjuang akan tetap kalah dengan orang yang beruang. Gue gak bilang kalau malam ini gue mau ketemu Andre. Lo jangan salah sangka dulu. Dia emang ngajak gue ketemuan. Tapi gue... Lo juga mau ketemu dia kan sebenarnya? Lo mau menerima dia kalau dia mau bertanggung jawab? Andre emang bilang kalau dia mau bertanggung jawab.
Terus, lo mau menerima dia kembali? Boleh gue bilang bodoh sama lo kalau lo sampai melakukan itu, walaupun gue tahu anak yang ada di dalam kandungan lo itu anaknya dia. Al, gue tak bilang kalau gue mau menerima si Andre. Tapi gue juga bingung, soalnya kita juga akan bercerai setelah anak ini lahir. Apa kita ada perjanjian seperti itu? Kalau lo mau gue tetap jadi bapak buat anak lo juga nggak masalah. Al, gue gak nyangka banget ternyata lo sebaik ini. Lo beneran mau mengakui anak ini sebagai anak lo? Gue cuma takut nantinya lo gak mau ngakuin anak ini. Sementara si Andre juga gak mau karena gue gak nikah sama dia. Iya, gue akan mengakui itu sebagai anak gue. Walaupun bukan gue sendiri yang menyemburkan santan murni itu. Kenapa harus santan murni sih? Masa iya harus gue bilang santan kara? Al-Faih, gue lagi kesel dan sedih. Bisa-bisanya lo bilang kayak gitu. Cuma lo yang bisa nangis sambil tertawa. Ini juga gara-gara lo. Rendem banget sih. Udah, jangan nangis lagi. Sini peluk dulu. Lo harus ngerasain hangatnya dekapan pangeran kuda poni. Kenapa harus kuda poni sih? Ya udah, ganti aja jadi kuda lumping. Aku pergi dulu ya. Lah, mau kemana? Aku mau ke rumah Juraganianto sama bapak. Kamu di sini aja sama anak-anak. Kok keren banget? Mana wangi lagi? Sampai pakai jaket segala kayak mau main aja. Di sini dingin, Yan. Beda sama Jakarta. Apalagi di luar. Aku nggak kuat kalau malam-malam keluarga pakai jaket. Kamu jangan curiga terus ya. Aku ini orangnya setia kok. Setia sama satu lubang aja. Lubang kepiting kali. Ya udah, aku berangkat dulu. Pasti bapak udah nunggu di depan. Aku ikut. Beneran? Anak-anak gimana? Ini urusan laki-laki loh. Anak-anak biar di sini aja sama Rina. Mau urusan laki-laki, perempuan, atau waria sekalipun, aku tetap mau ikut sama kamu. Oke deh, tapi kamu sembunyi aja ya di balik punggung aku. Takutnya terjadi kerusuhan. Iya, tenang aja. Andi, I miss you. Aku Teh love dedet sama kamu. Ada Teh tukang travel. Perkenalkan Teh, saya istrinya Andi. Terima kasih udah ngantar Andi pulang. Sekarang kita Teh mau welo-welo dulu. Kita mau kangen-kangenan. Hayu atuh Andi, kita ke kamar. Hayu atuh. Neng Teh udah gatel sampai ke lubang-lubang telinga. Malam ini kita kan mau welo-welo. Anjir, bulu matanya melebihi bulu merak. Andi Teh salah. Ini bukan bulu merak, tapi bulu ketek domba. Pantas domba saya telanjang. Ternyata bulunya kamu yang cabutin. Meli, masuk kamar dulu. Papa Meli kan mau sosonuan sama Andi. Meli kangen banget sama suami Meli yang udah jadi Bang Toyib. Andi, aku tunggu di kamar sambil ngedangka. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Pak Yanto, kami datang ke sini mau menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di antara bapak dan keluarga saya. Kalian yang memulai duluan. Dari awal, saya dan bapak kamu sudah sepakat untuk menjodohkan kamu sama Meli. Tapi, kenapa kamu diam-diam menikah dengan perempuan lain? Jadi, kamu dan keluarga kamu harus siap menerima resikonya. Tapi perjanjian itu hanya sebatas lisan saja, Pak. Tidak tertera dalam sebuah tulisan dan hitam di atas putih. Jadi, saya sangat merasa keberatan atas apa yang telah bapak lakukan pada kebun orang tua saya. Kata siapa? Saya punya bukti tanda tangan bapak kamu atas persetujuan perjodohan kamu dan Meli. Itu semua tertera dalam surat perjanjian jual beli. Apa benar begitu, Pak? Bapak kurang tahuan. Waktu itu, Pak Yanto bilang kalau bapak hanya perlu menandatangani surat perjanjian jual beli saja dan akan dia pegang. Bapak tak tahu kalau ternyata isinya ada perjanjian tentang perjodohan juga. Saya punya bukti yang kuat. Begini saja, karena tanah itu saya jual dengan harga yang sangat murah, bahkan bisa dibilang setengah dari harga sesungguhnya. Dan karena Pak Sutikno mengingkari janji, saya minta agar Bapak membayar harga tanah itu setengahnya lagi dengan hitungan harga pasaran tanah sekarang, bukan ikut harga pasaran tanah waktu dulu. Jika tidak bisa, maka mau tidak mau Andi harus menceraikan istrinya dan menikah dengan Meli. Gimana? Kalian tidak sanggup kan? Karena harga tanahnya hampir menyentuh 1 miliar. Kalau begitu, siap-siap saja Andi harus menceraikan istrinya dan menikah dengan Meli. Saya yang akan membayarnya. Jangan main-main, saya tidak butuh omong kosong. Uang 1 miliar itu tidaklah sedikit. Saya tidak pernah main-main dengan urusan keuangan. Jika Anda ingin sekalian menjual lahan milik Anda yang lain, beserta rumah ini juga, akan saya beli. Tinggal katakan saja harga pasarannya berapa.
Saya akan membayarnya tanpa harus menunggu umur Anda berkurang terlebih dahulu. Jadi serius nih, kamu mau membayar harga tanah itu dengan nominal sebesar 1 miliar? Iya, saya akan membayar 1 miliar untuk Anda. Tapi setelah itu Anda juga harus perlu membayar 1 miliar untuk mengganti rugi kerusakan kebun mertua saya yang telah Anda perbuat. Bagaimana? Maksudnya gimana ini? Kamu harus tetap membayar 1 miliar kepada saya. Betul, tapi Anda juga harus membayar 1 miliar sebagai ganti rugi kebun mertua saya yang telah Anda rusak. Kenapa bisa begini? Tentu saja bisa. Anda saja bisa membuat keputusan secara sepihak tanpa sepengetahuan mertua saya. Berarti pihak kami juga bisa membuat keputusan serupa. Jika Anda keberatan, tidak apa-apa. Saya akan membayar 1 miliar untuk Anda sebagai pelunas sisa pembelian tanah. Tapi setelah itu saya akan menghubungi pengacara saya dan kita proses ini semua lewat jalur hukum. Jangan kaget jika nantinya denda yang diberikan kepada Anda bisa lebih dari 1 miliar karena Anda terlibat beberapa kasus, termasuk penipuan atas surat jual beli yang Anda pegang sendiri dan kasus kriminal yang telah Anda lakukan sampai merugikan pihak lain. Bagaimana juragan? Tak, kamu beneran memutar otak saya sampai 7 keliling. Lebih baik sekarang kalian pulang dan kasus ini selesai. Pak Sutikno nggak perlu membayar 1 miliar kepada saya. Semuanya udah clear. Sekarang saya mau ke rumah sakit dulu. Dada saya sakit banget. Berarti kasus ini sudah selesai ya? Bentar, saya buatkan surat perjanjian. Jika Anda kembali mempermasalahkan ini semua, apalagi sampai mengancam mertua saya, maka Anda harus siap berhadapan dengan hukum. Silahkan tanda tangan di sini. Sudah, semuanya sudah selesai. Oke, sekarang giliran Bapak yang tanda tangan. Gimana ini teh? Bapak nggak ngerti. Biasanya juga tanda tangan di kertas, bukan di HP kayak gini. Sini biar aku bantu Pak. Maaf ya, Bapak agak gaptek. Soalnya bukan kades milenial. Baiklah, semuanya kita anggap selesai. Nanti dokumen ini akan saya print. Ya sudah, sekarang kalian pulang saja. Saya mau berobat dulu. Kami pamit dulu. Semoga Pak Yanto masih diberi kesempatan hidup. Sekedar saran aja, lebih baik jangan Yanto, tapi ganti aja jadi Yanti.